Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, bagi yang indah ini Tuhan kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami semua supaya kami dapat menangkap, memahami kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan meneruskan pada bagian kelima ya, bagian kelima dari yang kita akan bahas dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 ini ya, dengan judul untuk mencapai kesempurnaan gereja harus dilengkapi dengan ketujuh roh Allah. Dan bagian yang kelima ini ada terdiri dari 7 poin lagi ya, atau bagian 5 bagian A, 5 bagian B, 5 bagian C, dan seterusnya. Kemarin kita sudah membahas tentang roh Tuhan ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan ini berbicara tentang ya, roh Tuhan ini berbicara tentang pribadi Tuhan ya, yang berkenosis ya. Di Efesus pasal 2 ayat 6 dan seterusnya dikatakan Tuhan walaupun dalam rupa Allah, Dia mengosongkan dirinya dan Dia menyatakan dirinya kepada manusia melalui pribadi Yesus ya, melalui pribadi Yesus. Jadi Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak pernah dilihat secara kasat mata ya, kini berkenosis dan berinkarnasi di dalam diri pribadi Yesus yang adalah perantara antara Allah dan manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Atau dengan kata lain, Yesuslah yang akan membawa misi dari sorga untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang akan membawa mereka kepada kebinasaan ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kenosisnya Tuhan dan inkarnasinya Tuhan di dalam pribadi Yesus ya. Kita kemarin sudah membahas tentang roh Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang menyatu di dalam diri Yesus tapi tidak berbaur ya. Jadi di dalam diri Yesus itu ada 2 pribadi. Pribadi Yesus yang adalah manusia sebagai perantara antara Allah dan manusia, dan pribadi Tuhan yang tadinya tidak terlihat secara kasat mata ya, kini bisa diperlihatkan melalui pribadi Yesus ya. Nah, setelah Yesus ya lahir, atau sebelum Yesus lahir pun sebenarnya roh Tuhan sudah ada di dalam Dia, sebab Dia dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria ya. Kemudian roh hikmat Tuhan berikan kepada Yesus ya. Jadi ke-6 poin ya yang dimaksudkan dengan ketujuh roh Allah itu, pertama pribadi Tuhan sendiri, kemudian ya bagian kedua hikmat, dan seterusnya itu adalah hal-hal yang dianugerahkan kepada Yesus ya, sehingga Yesus mampu ya menjalankan misi dari Tuhan. Itu sebabnya bagian pertama, poin pertama dikatakan apa? Anak domba itu ada di tengah-tengah ya. Anak domba itu ada di tengah-tengah. Artinya Yesus itu baik di bumi ini maupun di dalam sorga, Dia itu adalah pusat perhatian ya seluruh makhluk ciptaannya ya, baik di sorga maupun di bumi ini. Kemudian kalau di bumi ini ya, Yesus katakan di Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang, kata di mana itu merujuk kepada di segala permukaan bumi ini ya, yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Itu salah satu sifat Tuhan yang maha hadir ada di dalam diri Yesus ya. Kemudian pada bagian 2 dikatakan ya, anak domba itu kemudian ya, pertama dia berada di tengah-tengah. Yang kedua ya, dia anak domba itu bertanduk 7. Kita sudah bahas kemarin. Bertanduk 7 itu berbicara kalau tanduk
pada seekor hewan itu melambangkan kekuatan dari hewan itu. Seperti saya contohkan, pada zaman yang lalu ya, di kota Roma ada Koloseum ya. Ada gedung yang bernamanya Koloseum, itu tempat di mana orang atau gladiator diadu dengan banteng. Nah, seringkali banteng itu menyeruduk orang yang akan diserangnya itu dengan tanduk yang dimiliki. Nah, itu menunjukkan tentang sifat dari Tuhan kita, sifat dasar, bukan sifat moral ya. Sifat dasar Tuhan kita yang pertama, dia itu maha hadir, dia ada di tengah-tengah ya. Kedua, anak domba itu bertanduk 7 ya. Berarti itu kekuatan penuh ada di tanduk itu dari seekor banteng. Itu berbicara tentang salah satu sifat Allah, sifat dasar Allah yang namanya omnipotens. Tuhan itu maha kuasa. Kemudian kita sudah membahas tentang anak domba itu bermata 7. Mata dipakai untuk melihat. Dengan melihat kita tahu ya. Nah, saudara, ini berbicara tentang sifat moral Allah yang ketiga, bahwa dia itu maha tahu ya, dan dia itu sempurna. Angka 7 berbicara tentang angka sempurna atau kesempurnaan. Jadi Tuhan kita itu maha sempurna. Dia maha kuasa, omnipotens, dia maha tahu, omniscience. Ya, kemudian dikatakan pada bagian yang keempat adalah itulah ketujuh roh Allah ya. Nah, ketujuh roh Allah ini ya, atau bagian yang kelima kita akan membahas benarkah roh Allah itu ada 7. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa roh Allah itu sebenarnya cuma satu. Tetapi ketika ya Yesus maupun orang percaya, pada waktu Yesus lahir, ketujuh roh Allah itu sudah ada di dalam dia. Pertama roh Tuhan. Kemudian ada 6 poin ke bawah. Itu menunjukkan tentang hal-hal yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Yesus. Begitu juga halnya dengan kita. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan ya. Galatia 4 ayat 6 berkata, ketika kita percaya Bapa di surga mengutus roh anaknya masuk ke dalam diri kita. Mari kita lihat dulu sekilas ayat ini. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Biar kita bisa memahami lebih jelas ya. Karena kemarin kayaknya saya agak cepat ya. Mungkin ada yang kurang mengerti. Nah, sekarang saya jelaskan secara perlahan. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya atau roh Tuhan itu sendiri ya, ke dalam diri hati kita yang berseru ya Abah ya Bapa. Jadi ketika kita percaya dan lahir baru, maka bukan hanya roh Tuhan yang sudah ada dalam kita, maka orang yang sudah lahir baru itu harus dilengkapi dengan 6 poin yang akan kita bahas ya. Kemarin kita sudah bahas 2 hal, yaitu hikmat ya. Roh Tuhan ada padanya, kemudian ada hikmat yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan melihat yang kedua yang diberikan oleh roh Tuhan itu ya adalah roh pengertian ya. Roh Tuhan itu di huruf pertama, huruf kapital itu roh Tuhan, itu huruf besar semua yang kata Tuhan. Kemudian roh hikmat, itu roh yang di depan kata hikmat ya, itu ditulis dengan huruf kecil semua. Ya, itu sampai poin yang ke-6 itu ditulis dengan huruf kecil semua ya. Roh hikmat, roh hikmat ini dikatakan Wahyu 4 ayat yang ke-5 dikatakan dia adalah 7 obor Allah ya. Jadi orang yang percaya, di samping orang percaya disebut kamu adalah terang dunia, hikmat Tuhan itu merupakan yang dapat menerangi orang percaya melihat segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi roh hikmat itu diberikan supaya bisa melihat membedakan dan mempergunakan pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan firman Allah tentunya dalam konteks ini. Sebab ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, bukan berbicara tentang pengetahuan sekuler, tapi pengetahuan firman Tuhan. Nah, kemarin kita lihat ya, orang-orang yang orang-orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita lihat contoh, ada 2 contoh. Pertama Salomo, dengan hikmat yang Tuhan diberikan, dia mampu membedakan ada 2 orang perempuan sundal ya, yang sama-sama tinggal satu rumah ya. Mereka berdua pada hari yang pertama ya, seorang perempuan sundal yang satu melahirkan anak. Kemudian 3 hari kemudian perempuan yang kedua yang tinggal dalam serumah melahirkan juga seorang anak. Dan apa yang terjadi? Pada malam waktu
ya menyusui anak, dia salah satu ya perempuan sundal yang kedua bangun tengah malam, apa yang terjadi saudara ya? Anaknya meninggal ya. Karena anaknya meninggal, dia tukar anaknya dengan perempuan sundal yang pertama yang anaknya hidup ya. Tetapi pagi hari ketahuan ya, pagi hari maksudnya perempuan sundal yang kedua ini, perempuan sundal yang pertama yang melahirkan, dia bilang, waktu dia mau menyusui bayinya, dia kaget, loh ini bukan anakku. Ya akhirnya mereka beradu argumentasi ya. Perempuan sundal yang pertama mengatakan bahwa ternyata anaknya itu sudah ditukar oleh perempuan sundal yang kedua yang melahirkan 3 hari kemudian setelah dia. Nah mereka beradu argumentasi ya, memperebutkan anak itu bahwa ini anakku, ini anakku. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian mungkin ibu yang anaknya meninggal ini, dia bilang, ayo kita ke raja aja supaya kita bisa dapat memperoleh keadilan. Dan puji Tuhan mereka ke Raja Salomo. Apa yang terjadi? Setelah kedua perempuan sundal ini, baik perempuan sundal yang pertama yang melahirkan anak, kemudian 3 hari kemudian ada perempuan yang kedua yang melahirkan anak, mereka menyampaikan apa yang kasus ya yang mereka alami. Dan Raja Salomo dia mendengarkan. Setelah dia mendengarkan, mereka tidak bisa saling mempertahankan bahwa ini anak saya, ini anak saya. Salomo kemudian menyuruh ya pembantunya ya, dia katakan, ambilkan aku sebuah pedang. Dan apa yang terjadi? Ketika ya Salomo akan memenggal anak itu menjadi 2 supaya satu bagian kepada perempuan sundal yang pertama yang memiliki anak yang hidup itu, kemudian kepada perempuan sundal yang kedua yang anaknya sudah mati. Dan apa yang terjadi ketika Salomo akan mengangkat pedangnya untuk membagi 2 anak itu, ibu dari anak yang meninggal atau dari bayi yang hidup maksud saya menyatakan apa? Jangan tuanku, jangan pengapakan anak itu ya. Jangan dibunuh itu, anak itu. Berikanlah anak itu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Di sini pernyataan dari perempuan sundal yang pertama yang melahirkan anak yang bayi yang masih hidup itu, ya, menyatakan pernyataan hatinya, ya, isi hatinya. Salomo dapat menangkap ternyata ini rupanya ibu yang sejati. Karena kalau ibu yang sejati tidak akan rela anaknya dibiarkan akan dipenggal menjadi 2 bagian. Nah, saudaraku, ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama ketika Salomo dia dipenuhkan dengan Roh Allah, dia dilengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, bayangin dia disuruh minta apa saja Tuhan berikan, tetapi dia cuma meminta hikmat supaya dengan hikmat dia dapat memimpin bangsa Israel yang cukup besar pada masa itu. Ya, jumlah yang cukup besar. Nah, akhirnya saudara apa yang terjadi? Hikmat Allah diketahui oleh seluruh orang Israel ada di hati Salomo. Ya. Nah itu yang ada juga di hati Yesus ya. Makanya Yesus berhasil menjalankan misi penebusan terhadap manusia dari dosa. Yesus memahami bahwa ini adalah tugas dari Tuhan, dan dia memang harus rela menderita bahkan mati sampai di kayu salib. Sehingga dikatakan anak domba itu seperti telah disembelih ya. Itu menceritakan tentang misi yang Yesus emban dari surga. Jadi hikmat ada pada Yesus. Kemudian dikatakan yang kedua adalah nah yang kita masuk yang ketiga sekarang ya. Pertama adalah roh Tuhan, itu ada roh Tuhan sendiri. Kemudian roh Tuhan memberikan hikmat ya. Nah hari ini kita akan melihat pada bagian yang ketiga dari poin yang kelima. Poin yang ketiga dari bagian yang kelima dari Wahyu pasal 5 ayat 6 ini adalah roh pengertian. Saya akan bacakan dulu nas pokoknya. Wahyu 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Nah kita masuk pada bagian itulah ketujuh roh Allah. Kemarin sudah saya sampaikan. Roh Tuhan itu bicara tentang pribadi Tuhan yang berkenosis dan berinkarnasi, yang diam di dalam Yesus. Kemudian Tuhan melengkapi Yesus sang manusia yang akan menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk menebus mereka dari dosa, dilengkapi dengan hikmat. Makanya selama 3,5 tahun Yesus ada di muka bumi, orang ini selalu orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, pelayanan Yesus. Mereka terkagum-kagum melihat hikmat yang Yesus sampaikan melalui setiap pengajaran maupun khotbahnya.
Di luar dia mengadakan kesembuhan dan mujizat-mujizat yang terjadi. Pagi ini kita akan membahas tentang, ya, kita baca di dalam Yesaya, ya, pasal yang ke-11, ya. Yesaya pasal yang ke-11. Kita akan lihat di ayat, masih di ayat yang kedua kalau tidak salah, ya. Yesaya pasal yang ke-11. Ya, di sini roh pengertian itu, rohnya ditulis dengan huruf kecil. Yesaya 11 masih di ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, ya, itu pribadi Allah sendiri. Kemudian roh hikmat, ya. Ya, contoh-contoh kemarin saya sudah berikan. Salomo diberikan hikmat luar biasa, diberikan hikmat Allah. Kemudian Yesus pun umur 12 tahun, ya, dia ada di bait Allah ketika selesai menjalankan ibadah, ya, Paskah pada masa itu. Orang tuanya kembali, ternyata mereka tidak lihat Yesus ada di antara rombongan yang pulang. Mereka kembali ke Yerusalem dan melihat Yesus ada di bait Allah, sedang beradu argumentasi, ya. Sedang beradu argumentasi dengan siapa? Alim ulama. Ini para pakar-pakar hukum Taurat, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka begitu kagum mendengar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang Yesus berikan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap pertanyaan mereka. Mereka kagum dan mereka berkata, betapa cerdasnya ia, ya. Cerdas. Hikmat memampukan orang menjadi cerdas, memiliki hikmat daripada Tuhan, kemudian yang memiliki kecerdasan dalam beradu argumentasi tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat, kemudian dikatakan, ya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat itu sudah huruf kecil, artinya ini yang dianugerahkan oleh roh Tuhan. Kemudian roh dan pengertian, ya, memang tidak dipakai kata roh, tetapi di situ pengertian, artinya hikmat dan pengertian itu diberikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, yang ketiga adalah roh pengertian, ya, roh pengertian. Apa itu pengertian, ya? Dengan hikmat yang ada, Tuhan memberikan orang itu mampu memahami, ya. Roh pengertian artinya mampu memahami dan mengerti kebenaran firman Allah. Sebab kalau orang percaya tidak dianugerahkan pengertian dari Tuhan, rahasia kebenaran firman Allah tidak bisa tersingkap. Nah, Yesus pada waktu itu diberikan bukan cuma hikmat, tetapi pengertian, mampu memahami baik kitab-kitab suci maupun kebutuhan orang-orang yang sedang mendengarkan pelayanan Yesus. Yesus mengerti mereka memiliki kebutuhan apa, misalnya kesembuhan, ya, membutuhkan apa, mujizat. Yesus mengerti. Makanya dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, dia mengerti setiap kebutuhan orang-orang yang dia layani pada masa itu, ya, sehingga semua kebutuhan mereka terjawabkan. Baik pun kebutuhan para ahli Taurat dan orang Farisi tentang kebenaran firman Allah, Yesus selalu menjawab dengan kecerdasan yang dia miliki karena hikmat yang ada padanya, ya. Nah, makanya roh pengertian ini sangat penting, saudara, ya. Orang percaya juga kalau ingin, ya, mengalami kepenuhan daripada hikmat Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadanya roh pengertian, ya, supaya apa? Dia mampu memahami kebenaran kitab-kitab suci, ya. Sebab tanpa roh pengertian akan menjadi keliru pemahaman kita terhadap kebenaran firman Allah. Mari kita lihat betapa pentingnya roh pengertian itu. Matius pasal yang ke-22, ya, kita akan lihat Matius pasal 22 ayat yang ke-29. Betapa pentingnya roh pengertian ini, ya. Jadi pengertian ini aslinya bukan roh, tetapi yang dianugerahkan oleh roh Tuhan, baik terhadap Yesus maupun terhadap kita orang percaya gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Matius 22 ayat yang ke-29 berkata demikian, ya. Yesus menjawab mereka, ya, mereka di sini adalah yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Saduki, ya. Saya baca ayat 23 dulu. Matius 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan dia
harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu. Meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka telah beristrikan dia. Yes, ayat 29 perhatikan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang Saduki ya mengatakan bangsa Israel itu ada yang namanya masih bebas nikah sedarah atau incest. Jadi bisa menikah bila ada seorang Yahudi nikah dengan seorang perempuan ya, dan dia mati tidak meninggalkan keturunan, maka istrinya itu wajib ya diberikan kepada saudaranya supaya melahirkan keturunan bagi saudaranya yang sudah meninggal. Itu sampai 7 orang ya yang beristrikan dari perempuan dari suaminya yang pertama. Ya, jadi ketujuh laki-laki itu mereka bertanya kepada Yesus karena mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Guru, nanti kalau ada kebangkitan orang mati, siapakah dari ketujuh itu siapakah yang dari 7 orang yang sudah meninggal itu yang meninggalkan istri yang tidak punya anak? Siapakah yang memiliki perempuan itu? Dan Yesus menjawab dengan kecerdasan, dengan hikmat Allah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tadi dikatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kata roh pengertian ini membuat seseorang mampu memahami kebenaran firman Allah. Sebab jika tidak mampu memahami kebenaran firman Allah, maka akan muncullah pengajaran yang sesat. Orang Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya, orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati maupun tentang malaikat atau roh, dunia roh. Mereka tidak percaya. Maka Yesus katakan, ya kenapa kan mereka tidak percaya? Karena mereka tidak memahami kebenaran firman Allah. Pengajaran sesat itu artinya apa? Pengajaran yang sesat itu artinya definisi yang Yesus berikan tadi, Matius 20 ayat 29. Dan Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kenapa mereka sesat? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Seseorang yang tidak dianugerahkan roh pengertian oleh Tuhan atau Roh Kudus, maka dia tidak mampu memahami kebenaran firman Allah. Saudara tahu, banyak munculnya aliran sesat, ya bidat-bidat di akhir zaman. Karena apa? Seperti itu definisi Yesus yang berikan. Mereka tidak memahami kitab suci dan mereka menafsirkan sesuatu yang sesat, yang keluar dari konteksnya, yang keluar dari kebenaran firman Allah itu sendiri. Ya. Maka orang percaya ke gereja Tuhan sebagaimana Yesus dilengkapi dengan roh pengertian. Gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman harus memiliki roh pengertian. Ya. Berapa banyak? Ya, seperti saya katakan tadi, pengajaran luar biasa berkembang di akhir zaman. Kalau kita tidak punya pengertian dari Tuhan, kita tidak bisa ya mendalami, memahami kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Banyak pelajaran atau pengajaran yang keluar dari konteksnya, saudara. Akhirnya jadi bias. Pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui ayat yang mereka baca atau perikop yang mereka baca tidak sampai, ya karena mereka tidak memahami kebenaran firman Allah, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan kita belajar maka Tuhan membuat kita mengerti, ya dengan kita belajar maka Tuhan akan membuat kita mengerti. Bayangin, sebelum Yesus mati sebagai korban penebusan manusia dari dosa, 4 kali Yesus memberitakan tentang bahwa dia akan mati. Ya, 4 kali diberikan kepada murid-murid, diberitahukan kepada murid, 4 kali bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Tetapi 4 kali Yesus memberitahukan kepada mereka, mereka tidak mengerti. Apa yang terjadi pada hari kebangkitan? Ya, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ada 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, tetapi mata mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Ya, bahwa mereka tidak mengerti bahwa yang sedang berjalan dengan mereka adalah Yesus.
Ya, Yesus berkata, ada apakah gerangan yang kalian bicarakan? Ya, apa yang sedang kalian perbicarakan? Ya, mulailah kedua orang itu, salah satu di antaranya berkata, engkau orang asingkah di negeri ini? Engkau tahukah kami mempunyai harapan terhadap seseorang yang namanya Yesus, mungkin begitu ya. Tapi yang kami harapkan ternyata apa? Orang itu akhirnya mati dan sampai hari ini dia belum bangkit dari antara orang mati. Ya, ini waktu Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang menuju ke Emmaus. Dan apa yang terjadi? Menjelang malam, Yesus meminta dua murid ini meminta Yesus agar supaya jangan meneruskan perjalanan, tinggal bersama-sama dengan mereka di Emmaus. Dan apa terjadi? Waktu mereka mau menyajikan makanan, mau makan malam, Yesus mengambil makanan, mengucap berkat, mata mereka terbuka bahwa apa yang mereka saksikan, orang yang mereka sangka orang asing itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit menyatakan diri kepada mereka, tapi mata mereka tertutup. Kenapa? Duka cita. Mereka tidak memahami bahwa mereka yang mereka sebut dia adalah guru. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah Yesus mati bangkit pun mereka tidak mengenali mereka. Maka Lukas pasal 24 ayat 45. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 45 berkata apa? Ya. Yesus sudah bangkit menyatakan diri kepada dua orang murid yang akan pergi ke Emmaus. Mereka tidak mengenali Yesus karena mereka lupa 4 kali sebelum Yesus mati dia katakan dia akan mati. Tapi mereka tidak ingat ayat-ayat itu. Ya. Lukas 24 ayat 45 demikian bunyi firman Allah. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, apa yang terjadi ketika dia mengucap berkat terhadap roti yang akan mereka makan pada malam hari itu? Mata mereka dibukakan oleh Tuhan sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, oh rupanya guru. Dan apa yang terjadi setelah mereka tahu Yesus bangkit? Mereka malam itu juga kembali ke Yerusalem, memberitahukan bahwa Yesus yang telah bangkit dari orang mati menyatakan diri kepada mereka. Dan mereka beritakan berita kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Saudaraku, betapa pentingnya gereja Tuhan kita yang hidup di zaman ini. Memohon kalau kita belum punya roh pengertian, minta kepada Roh Kudus. Dia akan memberikan roh pengertian. Sehingga ketika kita membaca kebenaran firman Allah, dibukakan kebenaran itu. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga dari ketujuh roh Allah yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 yang menjadi nas pokok kita. Puji Tuhan. Inilah poin yang ketiga atau bagian yang ketiga dari yang kelima itu yang kita perlu ketahui. Puji Tuhan. Besok pagi kita teruskan roh apakah yang keempat, kita akan teruskan besok pagi. Mengakhiri ya, sebelum saya menutup dengan doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
firman Tuhan terang bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ternyata dalam hidup kami begitu kami lahir baru, kami sudah memiliki Roh Kudus dalam hati kami. Dan kami mengucap syukur kalau Roh Kudus sudah memberikan kami hikmat. Ya, kami mengucap syukur juga kalau Roh Kudus sudah memberikan kami roh pengertian. Sehingga dengan roh pengertian yang ada kami mampu mempelajari Alkitab dengan baik dan benar. Dan kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran-Mu agar kami terhindar dari pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu ini, dan Roh Kudus mampukan kami mengaplikasikan roh pengertian yang sudah kami miliki di hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.